Halo, saya Desirati Sehan, NIM 2110010071. Di video ini saya akan membuat video penjelasan mengenai pengujian asumsi klasik. Data yang saya pakai adalah data ekspor pakaian jadi Indonesia ke Jepang tahun 1985 sampai tahun 2000. Variabel terikat atau variabel dependennya adalah ekspor pakaian jadi dalam ton atau Y, sedangkan variabel bebas atau variabel independennya adalah harga ekspor pakaian jadi dalam juta per ton atau X1 dan kurs yen terhadap rupiah atau X2. Pada saat melakukan analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi. Yang pertama, multikolinearitas, yang kedua, normalitas, yang ketiga, autokorelasi, dan yang keempat, heteroskedastisitas. Yang pertama, multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom VIF. Nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 sama-sama 1,248. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Yang kedua, normalitas. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Prof CB hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila Prof CB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prof JB hitung sebesar 0,5713 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Yang ketiga, autokorelasi. Nilai Prof F sebesar 0,2405 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prof F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prof F hitung lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Nilai Prof F hitung sebesar 0,2405 lebih besar dari tingkat alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Dan yang keempat, heteroskedastisitas. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat nilai Prof F hitung. Apabila nilai Prof F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai Prof F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nilai Prof hitung sebesar 0,0315, lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas.